Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rainer dan teman saya Louis dari kelompok 2 Sejarah. Dan saat ini kami akan membahas biografi dan kontribusi Saidi Melik. Saidi Melik memiliki nama Muhammad Ibnu Sayuti. Ia dilahirkan pada 25 November 1905 di Kadisobo, Rejodani, Sleman, Yogyakarta. Saidi Melik merupakan anak dari Abdul Muin alias Parto Prawito, seorang bengkel jajar atau kepala desa, dan ibunya bernama Sumilah. Riwayat pendidikan. Sayuti memulai pendidikannya di sekolah Ongkoloro setingkat SD di desa Srowolan sampai kelas 4 dan diteruskan sampai mendapat ijazah di Yogyakarta. Ketika belajar di sekolah guru di Solo pada tahun 1920, ia belajar nasionalisme dari guru sejarahnya yang berkebangsaan Belanda, H.A. Zurich. Pada usia belasan tahun, Saidi Melik tertarik membaca majalah Islam bergerak pimpinan K.H. Misbach di Kauman. Pada tahun 1926, Saidi Melik dituduh membantu PKI atau Partai Komunis Indonesia, yang membuat ia ditangkap oleh Belanda. Tulisan-tulisannya mengenai politik menyebabkan ia ditahan berkali-kali. Pada tahun 1927 sampai 1933, ia dibuang ke Bovendigul, kemudian ditangkap oleh Inggris. Setelah diusir dari wilayah Inggris, ditangkap kembali oleh Belanda dan dibawa ke Jakarta. Dimasukkan sel di Gang Tengah pada tahun 1937 sampai 1938. Kontribusi Saidi Melik. Pada tahun 1942, koran pesat di Bredel, Jepang, Trimurti ditangkap ke Petai Jepang juga mencurigai Saidi sebagai orang komunis. Lalu pada 7 Agustus 1945 dibentuknya PPKI atau Panitia Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia yang memiliki anggota 21 orang. Namun pada pengetahuan Jepang ditambah 6 orang yang termasuk Saidi Melik di dalamnya. Pada saat peristiwa Rengas Dengklok, Saidi Melik termasuk dalam kelompok Menteng 31 yang berperan dalam penculikan Soekarno dan Mohatta pada 16 Agustus 1945. Para pemuda perjuang termasuk Chairul Saleh, Sukarni, dan Wikana membawa Soekarno bersama Fatmawati dan Guntur yang baru berusia 9 bulan dan Hatta ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Tujuannya adalah agar Ir Soekarno dan Mohatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Saidi Melik mewakili golongan muda untuk membantu Soekarno menyusun naskah proklamasi, sedangkan Mohatta dibantu oleh Sukarni. Setelah selesai dibuat, Saidi Melik mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, konsep naskah proklamasi itu dibacakan di hadapan para hadirin. Namun para pemuda menolaknya, dianggap seperti dibuat oleh Jepang. Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dari Soekarno diketik oleh Saidi Melik dengan alasan agar tidak menimbulkan persepsi yang salah tentang proklamasi. Ditemani BM dia, Saidi Melik mengetik naskah proklamasi di ruang bawah dekat dapur rumah Laksamana Maeda. Dalam proses pengetikan, Saidi Melik mengubah 3 kata di dalamnya teks proklamasi yang telah disusun sebelumnya. Kata tersebut adalah kata tempo, diganti menjadi tempo. Lalu wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia, dan pengubahan tulisan bulan dan hari. Setelah Orde Baru, nama Saidi berkibar lagi
di kancah politik. Ia menjadi anggota DPR MPR, mewakili Golkar hasil pemilu 1971 dan pemilu 1977. Kematian Sayuti Malik. Sebagai bentuk penghormatan, Sayuti Malik diberikan penghargaan oleh Presiden Soekarno, yaitu Bintang Mahaputra tingkat 5 tahun 1961 dan penghargaan Bintang Mahaputra Adipradana II pada tahun 1973 oleh Presiden Soeharto. Sayuti Malik meninggal pada tanggal 27 Februari 1989 setelah setahun sakit dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, berilah like dan subscribe channel ini. Terima kasih.